Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur dalam segala hal karena Tuhan kita baik. Amin. Persembahkanlah syukur kita, persembahkanlah rasa terima kasih kita sebagai korban di hadapan Allah. Seperti puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan kami bersyukur untuk karya Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur karena Tuhan baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Allah yang menyertai kami. Allah yang memberkati kami berlimpah-limpah. Bahkan pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau hadir dengan kuasa-Mu, dengan mukjizat-Mu, mukjizat yang menyembuhkan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk salib Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
berikan kemuliaan, tepuk tangan sorak-sorai. Sebab Kau baik Tuhan, Kau baik selamanya. Engkau baik Tuhan, bagi Tuhan segala pujian, segala kehormatan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ilabalabasi, ilabalabarabarabarabarabara. Ilabalabasi, ilanamasande. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan, syukur bagi Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya. Ilabalabasi, ilabalabarabarabarabarabara. Ilabalabasi, ilabalabarabarabara. Bagi Tuhan kemuliaan, Engkau Tuhan. Ilabalabasi, ilanamu. Haleluya. Allah kekuatan kita, Allah pengharapan kita, kemenangan kita. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kirabalabashira barabarabarabara. Kiralabashira barabarabarabara. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Kirabalabashira barabarabarabara. Kirabalabashira Kirabalabashira barabarabarabara. Oh Jesus, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk karya Tuhan.
Terima kasih untuk salib Tuhan. Engkau menebus kami bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi Engkau berikan hidupmu, darahmu bagi setiap kami, supaya kami beroleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yes, God. Terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Seperti rencana Tuhan kami dibentuk, seperti kehendak Tuhan kami diperbarui. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga buat saudara yang mungkin menyaksikan tayangan ini secara ulang atau lewat rekaman. Pertama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat kita sekalian, secara khusus buat Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat GBI, JCC di tempat ini. Dan terima kasih kepada Pak Pendeta Basuki Trinugroho, Gembala Sidang GBI JCC di tempat ini, yang juga adalah pemimpin saya di Badan Pekerja Daerah Sulawesi Selatan, Gereja Bethel Indonesia. Beliau juga adalah ketua dari BPD Sulsel GBI, dan saya dipercayakan sebagai sekretaris beliau. Baik, Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampainya ayatnya yang ke-9. Kalau Bapak Ibu punya waktu, saya menganjurkan Bapak Ibu bisa membacanya di keseluruhan pasal ini, ya. Ini hanya ada 18 ayat saja, Yosua pasal 1 ini. Ya, judul pasal ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, saya sengaja memilih tema ini atau pasal ini untuk menyampaikan firman Tuhan di masih dalam minggu-minggu yang pertama di tahun yang baru ini, ya, karena cerita perjalanan Yosua, ya, ketika akan merebut tanah Kanaan ini juga saya percaya ada makna-makna atau pesan-pesan rohani yang dapat kita petik bersama sehubungan dengan perjalanan kita di tahun yang baru ini. Saya akan memberikan judul khotbah saya hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Baik, saya akan membaca dulu mulai dari ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai di situ saja, saudara bisa melanjutkan pembacaannya di tempat Bapak Ibu saudara sekalian sampai ayatnya yang ke-18. Nah saudara, seperti judul pasal ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah dalam hidup kita, tanah Kanaan itu dapat memiliki
arti atau makna rohani yang berbeda-beda untuk setiap kita orang percaya. Ada yang mengartikan tanah Kanaan itu seperti kehidupan baru di dalam Tuhan, atau visi yang baru, ataupun tujuan yang baru, ataupun destiny, tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan atau hidup kita. Ada orang juga dapat menafsirkan itu seperti sebuah lembaran yang baru, chapter yang baru yang Tuhan mau memimpin dia kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Nah, yang menarik, judul ini sekali lagi dibilang begini, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saudara, saya seperti berfokus kepada kata merebut itu. Ya, saudara, kata merebut itu kan punya beberapa makna di situ ya. Itu mengandung makna sungguh-sungguh, itu mengandung makna berjuang, itu juga mengandung makna bahwa ada harga yang harus dibayar untuk merebut tanah Kanaan. Saudara, dalam tahun ini saya percaya ada hal-hal yang memang kita harus rebut untuk kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan telah rencanakan dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau saudara membaca, paling tidak dalam pembacaan saya ketika waktu saya mencoba merenungkan kembali pasal ini, saya menemukan ada 4 janji Tuhan dalam pasal ini yang juga punya relevansinya secara rohani dalam kehidupan kita, dan ada 7 perintah, 4 janji, 4 berkat Tuhan, dan ada 7 perintah di situ. Nah, kita perlu memahami begini bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu gratis, itu cuma-cuma, itu tanpa syarat, ya, itu free of charge, ya, diberikan secara gratis dari Tuhan. Tetapi janji dan berkat Tuhan itu bersyarat, ya. Kalau kita ingin menerima berkat dan janji Tuhan, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat menerima janji Tuhan. Nah, waktu kita membaca pasal ini, kita perlu memahami itu, bahwa ada janji Tuhan, tetapi untuk kita mendapatkan janji Tuhan itu juga kita harus melakukan perintah itu. Nah, ini 4 janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kepada bangsa Israel, dan juga punya relevansinya dalam kehidupan kita, atau juga aplikasinya juga berlaku dalam kehidupan kita. Yang pertama, janji Tuhan yang saya percaya ini pesan Tuhan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru ini. Janji yang pertama adalah kemenangan dan otoritas. Ayat 3 sampai ayatnya yang kelima, saudara bisa membaca itu. Saya baca saja ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar. Dan selanjutnya ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Janji Tuhan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemenangan dan otoritas, ya. Dan saya mempercayai bahwa mungkin ada di antara saudara yang tahun yang lalu saudara mengalami kekalahan-kekalahan dalam area-area tertentu dalam hidup saudara. Tapi saya berdoa, saya memperkatakan firman Tuhan ini kepada saudara. Saudara yang mungkin di tahun yang lalu sedang mengalami kekalahan dalam hal-hal tertentu, baik dalam hidupmu secara pribadi, ya, ada bagian-bagian di mana saudara mengalami kekalahan dalam hal dosa misalnya, dalam pergumulan-pergumulan tertentu dalam hidup saudara. Saudara mengalami kekalahan mungkin dalam area hubungan satu dengan yang lain, dalam hubungan saudara di tempat bekerja, dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, mungkin ada hal-hal yang dalam bidang-bidang tertentu saudara mengalami kekalahan. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya ketika saudara menerima firman ini, saudara juga menerima dengan iman dalam bahwa saudara akan menerima kemenangan dan juga otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan saudara, ayat itu bilang begini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Kalau saudara mengerti konsep penulisan kata tempat yang engkau injak, atau apa yang engkau injak oleh telapak kakimu, apa yang diinjak oleh kakimu, itu dalam Alkitab punya 2 pengertian. Yang pertama itu bicara tentang kekalahan atau penghinaan, seperti ketika
daerahmu atau kotamu akan diinjak-injak orang. Itu bicara makna kekalahan dan penghinaan waktu yang sama. Tetapi yang kedua, kebalikannya itu bicara tentang kemenangan dan otoritas. Misalnya kalau saudara membaca Mazmur 44 ayat 5 atau mungkin ayat 6 kalau di aplikasi bilang begini. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Dan dalam Lukas 10 ayat 19 kita tahu janji Tuhan kepada kita bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bahkan memiliki kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu bicara tentang otoritas, bicara tentang kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Janji Tuhan yang pertama dalam hidup kita memasuki tahun yang baru ini adalah Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Saya berdoa melalui program ini, saudara akan merebut kemenangan demi kemenangan. Tahun ini kita masih akan menghadapi peperangan-peperangan dalam hidup kita. Peperangan itu dapat bicara proses kehidupan, tantangan, konflik mungkin satu dengan yang lain. Ataupun proses-proses yang Tuhan izinkan kita ngalami. Ya. Kita masih akan mengalami peperangan dalam hal pandemi COVID-19 ini. Tapi saya berdoa, kiranya semua saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara menerima dalam hati saudara dengan iman bahwa saudara akan menerima kemenangan yang Tuhan janjikan baik dalam hidup saudara ataupun keluarga dan pelayanan saudara. Janji yang kedua adalah janji penyertaan Tuhan. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayatnya yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 2 kali dalam ayat itu diulang bahwa Tuhan berjanji akan menyertai saudara. Penyertaan Tuhan ini simple saudara, ini kira-kira kalau kita pilih satu kata untuk menyimpulkan makna penyertaan Tuhan, maka kata yang saya bisa usulkan kepada saudara adalah kata Immanuel. Seperti tema Natal yang kita peringati tahun yang lalu, bahwa Immanuel, dia beserta dengan kita. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Kalau Immanuel ada bersama dengan saudara, itu berarti dia juga berjanji, dia akan mencukupi keperluan saudara, kebutuhan saudara. Semua yang saudara perlukan, saudara nggak perlu khawatir selama tahun ini, karena dia berjanji bahwa dia Allah Immanuel, yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan saudara. Janji yang ketiga adalah janji keamanan. Ayatnya yang ke-13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan kepadamu keamanan. Oke, kemudian ayat 15. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu. Nah, makna dari kata keamanan dalam cerita ini itu juga berbicara tentang ketenangan, karena keamanan di sini maksudnya adalah nggak ada lagi musuh-musuh bangsa Israel, atau dengan kata lain mereka akan mengalami kemenangan dari musuh-musuh mereka, sehingga karena nggak ada musuh, nggak ada gangguan, artinya mereka hidup tenang. Nah, saya berdoa buat saudara, saudara yang sebelumnya dalam tahun 2020 saudara mengalami ketidaknyamanan, ketidaktenangan, bisnis saudara nggak tenang, keluarga saudara, hubungan saudara satu dengan yang lain, mungkin ada konflik, perbedaan pendapat yang tajam di antara satu dengan yang lain. Saya berdoa supaya tahun 2021 ini ketenangan atau shalomnya Tuhan, damainya Tuhan turun atas saudara, keluargamu, usahamu, dan semua yang ada dalam sekeliling hidupmu. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan ketenangan ini. Nah, berkat yang keempat adalah berhasil dan beruntung. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau
akan beruntung. Ayat 7 dan ayat 8. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini janji Tuhan. Saudara akan dibuat berhasil dalam membuat perencanaan saudara, ide-ide bisnis saudara, perencanaan studi saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan yang nanti kita akan melihat bersama sesudah ini, maka Tuhan berjanji untuk saudara berhasil dan beruntung. Nah, kalau tadi kita membahas tentang 4 berkat Tuhan, maka ini 7 perintah Tuhan. Ingat tadi di awal saya menyampaikan bahwa berkat dan janji Tuhan itu punya hubungan sebab akibat dengan respon kita terhadap perintah Tuhan. Kalau kita meresponi dengan baik, kita mentaati perintah Tuhan, maka semua berkat itu akan diberikan kepada kita. Ya, saudara bisa membaca misalnya di Ulangan 28 itu pasal tentang berkat dan kutuk. Ya, ayat 1 dan 2 mengawali, jika engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan yang kau dengar pada hari ini, maka semua berkat ini ya akan datang kepadamu. Jadi berkat Tuhan itu sangat bergantung dengan respon kita terhadap perintah Tuhan itu. Nah, ini perintah Tuhan. Yang pertama adalah lupakan masa lalu. Ayat 1 dan ayat 2, Yosua pasal 1 bilang begini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini dan selanjutnya. Saudara, ayat tersebut dimulai dengan ketika Musa hamba Tuhan itu mati dan kemudian Tuhan berpesan, berbicara kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Seolah-olah sangat penting untuk Yosua mendengarkan perkataan itu bahwa hambaku Musa telah mati. Kenapa Yosua perlu mendengar itu? Karena Yosua adalah orang yang sangat dekat dengan Musa. Dia salah satu asisten terbaik, asisten terdekat dari Musa selain juga Kaleb, kita tahu bersama. Ya, kita ingat bahwa dalam peristiwa ketika Musa naik di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam berdoa puasa dan kemudian dia mendapat 2 loh batu yang isinya 10 hukum Taurat. Pada waktu yang sama bangsa Israel ada di dataran rendah, ada di dataran luas dan kemudian mereka kemudian menyembah patung berhala. Dan kemudian saya tahu Yosua ada di mana? Yosua nggak ada bersama bangsa Israel, tapi dia juga nggak ada bersama dengan Musa. Sangat mungkin dia berada di kaki bukit. Ya. Karena sudah bisa baca di situ ketika Musa mau naik ke gunung, dia panggil Yosua ikut juga. Ya. Dia begitu dekatnya. Nah, Tuhan perlu mengingatkan Yosua, hambaku Musa telah mati. Seolah-olah itu ada makna implisit di situ yang bilang begini, ayo Yosua tinggalkan masa lalu. Jangan lagi bersandar kepada Musa, jangan ingat-ingat lagi Musa. Dalam kebesarannya dia sudah tidak ada bersamamu saat ini. Pesan yang pertama yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara adalah lupakan masa lalu. Mungkin saudara di tahun 2020 saudara mengalami kekecewaan, kegagalan, ekspektasi yang tidak dicapai, mungkin saudara ada kemarahan, mungkin juga saudara ada kekecewaan, kepahitan dengan Tuhan mungkin, ataupun dengan pemimpinmu, dengan orang lain, bahkan mungkin orang-orang terdekatmu. Tapi Tuhan berpesan saat ini adalah lupakan masa lalu. Saudara nggak bisa bergerak maju kalau saudara nggak meninggalkan masa lalu saudara. Perintah yang kedua adalah bersiap dan berjaga-jaga. Ayat 2, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini dan selanjutnya. Jadi saudara, kata bersiap dan juga berjaga-jaga itu punya pengertian juga sungguh-sungguh, berkomitmen. Ayo lebih siap lagi. Nah, saya mengajak saudara untuk mari kita lebih bersiap, lebih waspada lagi, lebih sungguh-sungguh, lebih komitmen lagi dalam hal ibadah kita, dalam hal pelayanan kita, dalam melakukan hal-hal rohani lainnya, ibadah yang kita lakukan, doa bersama, pelayan apapun juga. Mari bersiap supaya kita dapat merebut tanah Kanaan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Pesan yang ketiga adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau saudara baca di keseluruhan pasal ini, 4 kali terminologi atau istilah kuatkan dan teguhkan hatimu diulang di
keseluruhan pasal ini. Ayat 6, ayat 7, ayat 9, ayat 18. 4 kali diulang. Kita percaya begini, kita tahu prinsip dalam mempelajari firman Tuhan adalah sesuatu yang diulang-ulang itu penting. Artinya Tuhan mau kita berfokus di situ. Makanya sengaja saya memilih kalimat ini, kuatkan dan teguhkan hatimu, menjadi judul khotbah saya. Karena menurut saya tema sentral dari Yosua pasal 1 ini adalah pesan Tuhan kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatinya. Ya, saudara, sangat penting untuk kita menguatkan hati kita. Karena hari-hari ini mungkin saudara kita akan mengalami banyak hal-hal tahun ini yang mungkin membuat kita kecewa, kita down, kita patah semangat, kita istilah anak muda sekarang kita jadi baper atau apapun juga. Karena itu penting sebelum kita mengalami itu Tuhan perlu mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Makna yang lebih rohani artinya bangkitkan imanmu. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa penting saudara? Karena kalau saudara nggak bisa menguatkan hati saudara dan kemudian apalagi saudara memperkatakan perkataan-perkataan yang mengandung ketakutan, kekhawatiran, kepahitan dan hal-hal negatif lainnya, maka dengar baik, ya, apa yang saudara katakan itu bisa menjangkiti orang lain atau menular kepada orang lain. Ketakutan itu menular. Kalau saudara membaca dalam Ulangan 20 ayat 8, saudara akan memahami di situ makna ini bahwa ketakutan itu menular. Ya. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada mereka di Ulangan 20, Ulangan 20 pasal itu judulnya hukum perang. Dan di ayat 8 bilang begini, barang siapa takut dan gentar, janganlah dia ikut. Pulang saja, jangan ikut berperang. Kenapa? Kemudian kalimat terakhir di ayat 8 bilang begini, agar hati saudara-saudaranya jangan terpengaruh seperti dia. Kira-kira seperti itu. Ya. Artinya ketakutan itu menular. Jangan tularkan ketakutan. Ya. Kalau saudara sebagai orang tua, ayah, ibu, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang mengandung ketakutan, kekhawatiran yang didengar oleh anak-anak saudara. Karena saudara sedang menularkan ketakutan kepada mereka. Kalau saudara dalam ketakutan, sebaiknya saudara simpan dalam diri saudara. Ataupun kalau saudara mau menyampaikan kepada anggota keluargamu, sampaikan itu dalam bentuk doa. Ya, doakan papa, doakan mama. Pa, ma, doakan saya lagi agak khawatir dengan, ayo kita doa bersama. Tapi jangan declare, jangan perkatakan hal-hal yang mengandung ketakutan, karena itu bisa menular secara spirit kepada orang lain. Nah, waktu yang sama, kalau ketakutan itu menular, maka iman, keberanian, keyakinan, pengharapan, antusiasme, semangat itu menular. Ya. Nah, itu yang harus kita perkatakan, saudara. Saya nggak tahu kalau saudara pernah menyaksikan sebuah video yang pernah viral di media sosial. Ini video itu memang sengaja dibuat untuk eksperimen sosial. Ya, di mana ada seorang laki-laki, dia naik di sebuah gerbong kereta yang cukup banyak orang. Dan kemudian dia, karena nggak dapat tempat duduk kan orang banyak, dia hanya berdiri bersandar di salah satu tiang di gerbong kereta itu. Sambil mendengarkan, sambil melihat sepertinya video, karena kita nggak bisa lihat video, tapi disambung dengan earset ya, di telinganya. Nah kemudian sangat mungkin video yang dia tonton itu lucu. Gitu. Akhirnya dia sambil dia menyaksikan tabletnya, dia tertawa dengan suara yang besar, suara yang nyaring, seolah-olah dia nggak tahu kalau ada orang lain di sekelilingnya, padahal itu ramai dengan orang. Dia bersuara, dia tertawa dengan suara yang kedengaran di oleh semua orang di gerbong kereta itu. Waktu dia tertawa pertama kali, ya ada orang lihat dia senyum-senyum, lihat dalam pikiran mungkin ini kenapa sih orang ini kok aneh, kira-kira seperti begitu lah ya. Nah kemudian dia terus tertawa semakin besar. Lama-kelamaan orang-orang yang lihat dia mulai senyum, memperhatikan laki-laki yang sedang tertawa ini karena melihat video itu. Dan kemudian akhirnya singkatnya waktu dia tertawa, orang-orang yang lain baik yang sedang menyaksikan dia sendiri ataupun yang
dengan temannya 2 atau 3 orang kelompok. Waktu mereka menyaksikan orang tersebut, akhirnya semua orang di gerbong itu tertawa. Padahal mereka nggak tahu apa yang ditonton sama laki-laki ini. Tapi kemudian dari eksperimen itu disimpulkan begini, bahwa sukacita, antusiasme, tawa itu menular. Apa yang saudara tularkan kepada orang lain? Mari tularkan hal yang positif, iman, bukannya ketakutan. Karena tahun ini ya saudara, mungkin saja ada orang-orang terdekat saudara yang terpapar, misalnya tetangga saudara kah, orang-orang yang paling dekat yang terpapar dengan COVID-19. Sangat mungkin kita merasa takut, tapi jangan tularkan ketakutan, tularkanlah antusiasme, tularkanlah iman, keyakinan, karena Dia Immanuel akan menyembuhkan kita. Perintah yang keempat adalah bertindak hati-hati dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perintah yang keempat adalah bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati punya pengertian bahwa libatkan Tuhan dalam setiap keputusan atau pilihan yang akan saudara buat. Kalau saudara sedang berdoa untuk investasi bisnis, buka cabang di sebuah tempat, di sebuah daerah, di luar kota, ataupun juga di Makassar, atau di mana saja, libatkan Tuhan dalam perencanaan saudara. Ya, bertindak hati-hati dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu juga bicara jangan kompromi dari jalan Tuhan. Jangan kompromi dari kebenaran. Ya, kadang-kadang dalam dunia bisnis ya sangat memungkinkan saudara mungkin ada godaan untuk kompromi dengan dosa dalam hal berbisnis. Ya, tipu kanan, tipu kiri misalnya. Tapi saya berdoa supaya saudara akan benar-benar bertindak hati-hati dan tetap berada dalam jalan Tuhan apapun yang saudara lakukan. Yang kelima, hidup dalam firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hidup dalam firman Tuhan. Nah, di ayat 8 ini, itu memberikan kepada kita definisi, 3 definisi apa sih artinya hidup dalam firman Tuhan. Yaitu yang pertama adalah memperkatakan firman, yang kedua merenungkan firman, yang ketiga melakukan firman. Hidup dalam firman artinya perkatakan firman, ya, seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua renungkan firman, kemudian lakukan firman. Mari ibu-ibu, kalau saudara sedang memasak, ambil waktu renungkan firman Tuhan. Tentunya saudara baca dulu, ya, kemudian waktu saudara masak, renungkan kembali. Apa sih tadi yang saya baca? Apa sih artinya pasal tadi yang saya baca? Ya, apa sih artinya makna ini? Coba berdialog dalam pikiran saudara tentang firman yang saudara dengar itu. Karena saya percaya waktu saudara melakukan itu, iman dibangkitkan dalam diri saudara. Karena sesuai Roma 10 ayat 17 bilang iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Yang keenam, perintah yang keenam ayat 11 adalah jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian sediakanlah bekalmu, dan selanjutnya. Yang keenam adalah sediakan bekal. Saudara, waktu saya mempelajari istilah menyediakan bekal dalam Alkitab, ya, sekarang sangat mudah saudara bisa search di aplikasi Alkitab saudara tentang sediakan bekal. Atau tulis saja kata bekal, maka muncul ayat-ayat ya, paling banyak di Perjanjian Lama. Dan saudara, waktu kita membaca ayat-ayat yang menulis tentang menyediakan bekal, atau misalnya tentang tempat perbekalan di 2 Tawari 32 ayat 28, dan juga Yeremia 41 ayat 8, itu bicara tentang bekal, dan di banyak tempat yang lainnya di Perjanjian Lama. Nah, waktu kita melihat ayat-ayat itu, ada 4 items yang bangsa Israel kalau mereka traveling, mereka harus bawa 4 benda atau 4 items itu menjadi bekal mereka. Nah, 4 ini punya makna rohani. Yang pertama adalah mereka harus bawa gandum atau jelai atau roti, sama semua maknanya. Yang kedua, mereka harus membawa anggur. Yang ketiga, bawa minyak. Yang keempat, bawa madu.
Semuanya punya makna rohani. Gandum, jelai, roti itu bicara firman Tuhan. Pastikan saudara betul-betul mengisi tempat perbekalan saudara dengan gandum atau jelai ataupun roti yang adalah firman. Bekal yang kedua adalah anggur. Anggur itu bicara tentang sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya ada lagunya kan. Anggur baru tercurah dan seterusnya. Nah, saudara, salah satu cara untuk menjaga anggur itu tetap ada dalam diri saudara dan saya adalah tetap melepaskan pengampunan. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti hati saudara. Tapi waktu saudara melepaskan pengampunan, saudara sedang membiarkan anggur itu tetap ada dalam diri saudara. Karena anggur, sukacita dan sejahtera daripada Tuhan, itulah kekuatan kita. Seperti yang Mazmur bilang. Yang ketiga adalah minyak. Kita tahu minyak itu gambaran dari pengurapan. Minyak juga gambaran dari hikmat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bangunlah keintiman dengan Roh Kudus. Ya, saya menganjurkan saudara, kalau saudara kalau ada saudara pejabat yang melihat khotbah ini, ya kalender kita GBI 2021 ini salah satu tema khotbahnya adalah intim dengan Roh Kudus. Waktu saudara membangun keintiman dengan Roh Kudus, maka minyak itu mengalir, urapan hikmat ada dalam diri saudara. Kita tahu bahwa minyak sangat penting, baik untuk di dapur ataupun untuk mesin. Ya, setiap mesin, misalnya mesin mobil, mesin motor kita itu ada namanya oli. Oli itu kan minyak, gitu ya. Dia membantu kinerja mesin. Dia membuat mesin itu menjadi mulus, menjadi lembut dan bisa bekerja dengan baik. Kita butuh minyak, pengurapan dari Tuhan. Kemudian yang keempat itu adalah madu. Madu gambaran dari kemurnian. Madu gambaran juga dari hal yang manis. Jagalah kemurnian hati saudara. Motivasi kita dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti Tuhan. Itu bicara tentang kemurnian. Jaga motivasi kita. Juga berbicara tentang menjaga hal yang manis. Keharuman bagi Tuhan. Perkataan yang manis. Pikiran yang manis. Perbuatan yang manis. Biar itu ada dalam tempat perbekalan kita secara pribadi. Yang terakhir saya akan tutup dengan bagian ini adalah ketaatan. Yosua 1 ayat 16-17. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Yang ketujuh, yang terakhir adalah ketaatan kepada Tuhan. Ya. Apa saja yang saudara tahu perintah Tuhan, baik secara tertulis, logos, ataupun rema yang saudara dengar lewat pesan-pesan, lewat khotbah, pesan gembala, waktu saudara berdiskusi dengan orang-orang rohani, pemimpin rohani, dan saudara dapat perintah, impresi bahwa itu perintah dari Tuhan, lakukan saudara. Dengan demikian, maka oleh anugerah Tuhan, kalau saudara melakukan itu, saudara akan juga menerima berkat dan janji Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi rema dalam diri saudara, dan saudara akan maksimal untuk saudara mendapat tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan dalam hidupmu. Apapun interpretasi atau makna dari tanah Kanaan dalam hidup saudara, saya berdoa kiranya kasih daripada Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan daripada Tuhan memampukan saudara memasuki tahun ini, merebut apa yang telah Tuhan janjikan bagi hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang telah menyaksikan firman Tuhan ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam dalam pikiran kami, dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami percaya waktu kami taat akan firman-Mu, kami akan memasuki, kami akan merebut tanah Kanaan kami masing-masing. Bersama dengan Engkau, kami percaya kami akan berjalan semakin kuat di tahun 2021 ini. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara.